Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairul Umaroh dari PAIM akan menjelaskan beberapa hadis. Berikut penjelasannya. Hadis yang pertama yaitu tentang media pendidikan Islam perspektif hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa damma asabi'ahu." Rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dapat mengasuh 2 orang anak perempuannya hingga dewasa, maka aku akan bersamanya di hari kiamat kelak. Dan beliau merapatkan kedua jarinya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis di atas adalah bahwasannya barang siapa yang menanggung segala keperluan 2 gadis atau 2 anak perempuan hingga balik dan mencukupkan segala kebutuhannya dari segi makanannya, minumannya, pakaiannya, dan lain-lain, maka Nabi Muhammad SAW akan datang pada hari kiamat kepada orang yang mau mengasuh anak perempuan tersebut hingga balik, dan beliau mengumpamakan seperti jari-jarinya, dan beliau merapatkan kedua jari-jarinya. Hadis yang kedua yaitu tentang pendidikan perspektif hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma wa'alahu aw aliman aw muta'alliman." Rawahu Ibnu Majah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan berhubungan dengannya atau seorang yang alim dan mengajarkan ilmunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud dari hadis di atas adalah bahwasannya dunia dan semua yang ada di dalamnya itu terlaknat. Maksudnya menjauhkan dari Allah karena bisa membuatnya sibuk dengannya, sibuk akan dunia, jauh dari Allah. Dan yang tidak membuat jauh dari Allah itu adalah ilmu yang bermanfaat, mencari kedekatan dan ridhonya, zikrullah, dan juga ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah. Maka inilah maksud dari dunia, dan sesungguhnya Allah hanya memerlukan hambanya untuk bertakwa dan mentaatinya dan juga terus berzikir kepadanya. Hadis yang ketiga yaitu tentang peserta didik perspektif hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Aqdu aliman aw muta'alliman wala khaira fima siwahuma." Rawahu Ad-Darimi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu pada waktu pagi seorang alim atau pengajar ilmu dan terpelajar atau berburu ilmu, dan tidak ada kebaikan selain keduanya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Maksud dari hadis di atas adalah jelaslah bagi kita bahwasannya Islam itu cinta akan ilmu dan benci kebodohan. Jadilah kamu pengajar. Dalam hal ini tidak mungkin kan seorang pengajar bisa mengajar tanpa ilmu, dan jika belum bisa mengajar, jadilah pelajar yang baik atau pendengar yang mendengarkan ilmu dengan senang hati, dan dengan ilmunya niscaya mereka akan selamat. Hadis yang keempat yaitu tentang lingkungan pendidikan perspektif hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu." Rawahu Tirmizi wa Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Karenanya hendaklah salah seorang di antara kalian mencermati kepada siapa ia berteman. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Maksud dari hadis di atas adalah bahwasannya pengaruh teman itu sangatlah kuat. Maka perhatikanlah dengan siapa Anda berteman, dan bertemanlah dengan orang yang bisa membawamu kepada kebaikan. Dan jangan sampai kita itu salah dalam memilih teman, karena jika kita salah dalam memilih teman, maka kita sendiri yang akan celaka. Memilih teman yang baik adalah sesuatu yang tak bisa dianggap remeh. Karena itu Islam mengajarkan agar kita tak salah dalam memilih teman, karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap teman lainnya. Teman bisa mempengaruhi agama, pandangan hidup, kebiasaan, dan sifat-sifat seseorang.
Hadis yang kelima yaitu tentang evaluasi pendidikan Islam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis di atas adalah bahwa hati atau batinnya seharusnya menjadi perhatian utama daripada lahiriah. Karena baiknya hati, baiknya pula amalan lainnya. Karena hati yang bersih, maka amalan lainnya bisa diterima. Beda halnya jika memiliki hati yang rusak, tercampur noda syirik, maka amalannya tertolak. Dan hadis di atas mengingatkan kepada kita bahwasanya kemuliaan seseorang terletak pada hati dan amalnya, bukan fisik ataupun jasadnya.